Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih buat kesaksian yang sudah kami dengar, yang kami lihat bagaimana Engkau begitu sayang buat setiap kami. Walaupun di tengah proses di mana kami yang tidak mengerti apa yang harus kami lakukan, Tuhan tetap tuntun hidup kami. Sampai kami mengerti arti proses, sampai kami bisa berkata terima kasih buat proses yang Tuhan izinkan. Itu jauh lebih berguna buat kami hari ini mengenal Tuhan lebih lagi daripada kami hidup nyaman tanpa pengenalan Tuhan dengan benar. Itu sebabnya Tuhan kami bersyukur kalau setiap kami Engkau sudah jadikan dewasa secara rohani. Kami makin mengenal Tuhan dengan benar. Kami makin menjadi orang benar yang benar-benar murni, bukan lagi dengan topeng rohani, penuh kepalsuan, tapi hidup kami diubahkan menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapak, kalau sebentar kami mau dengar sebagian firman-Mu, urapi bibir lidah hamba-Mu, biar semua kemuliaan kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Ya, suara saya bagus, Fran, karena saya di Semarang ini. Ya, kita percaya bahwa kesaksian ini ya, waktu saya telepon Bu NN, saya juga ketawa. Saya kagum karena dia bilang gini, dulu saya bonyok, nangis-nangis, sekarang saya ketawa-tawa. Nah, orang kalau sudah bisa ketawa-ketawa, lihat prosesnya berarti dia sudah diubahkan. Ya, kenapa dia bisa ketawa lihat prosesnya? Karena dia sudah memiliki pemandangan, paradigma, cara pandang yang diubahkan sesuai dengan cara pandangnya Tuhan. Jujur hari ini kalau kita nggak bisa punya cara pandang Tuhan, melihat suami kita, pasangan kita, maka kita pasti cerai. Kalau kita lihat ya seperti itu, lihat Bu NN sudah labrak wanita tobat, nggak dibela, malah dipermalukan, bonyok lagi, ya kan? Secara akal kalau kita nggak punya cara pandang yang diubahkan, maka kita ini nggak ada yang mau bertahan di tengah masa-masa rumah tangga kita. Tapi malam ini kita mau setia di dalam pernikahan, yaitu kenapa? Karena kita ini hari ini mau setia pikul salib, bukan pikul dosa, ya. Marah, emosi, labrak, pelakor itu pikul dosa. Kita mau hari ini kenapa mau bertahan dalam setia dalam pernikahan? Karena kita ini mau setianya sangkal diri. Walaupun suami masih menyakiti kita, wanita tobat masih menyakiti kita, kita tetap mau setia sangkal diri, bukan menyenangkan diri lagi. Kalau setiap orang mau menyenangkan diri sendiri, mereka nggak mau sangkal diri, ya itu tadi, pasti ditonjok wanita tobat. Kita akan jadi preman, bukan sebagai pahlawan rohani yang memiliki karakter Kristus, tapi kita akan jadi preman-preman di akhir zaman. Bagaimana kita hari ini mau setia sama pasangan di dalam pernikahan kita, karena kita mau setia mengikut Yesus sampai akhir, bukan lagi jadi pengikut dunia. Buat apa ikut-ikutan? Kalau dunia lagi tren cerai, dunia lagi tren kawin lagi, kita ini jangan. Kita setia aja jadi dutanya Kristus, yaitu kita setia mengikut Kristus, bukan pengikut dunia, followernya Kristus. Tetap yaitu apa tadi, setia pikul salib, bukan pikul dosa, setia sangkal diri, bukan menyenangkan diri. Itu yang perlu kita kejar ya. Tadi pagi saya sudah tampilkan ya, Ibrani 13 ayat 4 ini kita lihat sekilas ya. Saudara, di dalam pernikahan ini yang beberapa saat Tuhan taruh ayat ini di dalam hidup saya. Tuhan itu bilang, lihat ya, pernikahan yang sepertinya yang aku kepingin taruh di dalam setiap pernikahan anak Tuhan itu kita harus tahu. Waktu kita menikah, kita baca Ibrani 13 ayat 4.
Waktu saya dapat ayat ini, saya renungkan, iya, kalau pernikahan ini benar-benar kita mau taat aja di Ibrani 13 ayat 4, pasti pernikahan ini langgeng, saudara ya. Lihat, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Kalau kita semua penuh hormat terhadap perkawinan, tidak ada yang namanya perceraian. Tidak ada suami istri saling tonjok-menonjok. Kenapa? Kalau kita semua penuh hormat terhadap perkawinan, seorang istri akan mematuhi aturan tunduk hormat, bukan hanya kepada suami yang baik-baik, tapi dia akan mengambil inisiatif tunduk hormat kepada suami yang selingkuh, suami yang pelit, suami yang KDRT, karena dia mau tunduk dan hormat kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan berkata, hendaklah kamu semua penuh hormat. Hormat. Suami-suami, kasihi istrimu, walaupun istrimu badannya sudah melebar ke kanan ke kiri, tetaplah dia istri yang Tuhan sudah tetapkan di dalam hidup saudara. Itu sebabnya yang kedua, lihat, janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Kalau saudara lihat quote-nya 3 hal ini, saudara tahu hari ini yang kedua, kita semua itu tidak boleh mencemarkan tempat tidur. Berarti kita ini tidak boleh selingkuh, saudara. Sekali menikah, walaupun pasanganmu sudah berubah menjadi tua, badannya melebar, ya, yang namanya dagu sudah double chin, saudara tetap pegang prinsip tidak boleh mencemarkan tempat tidur. Ada berapa banyak, khususnya tadi pagi juga saya katakan, orang itu banyak bilang gini, kan enggak apa-apa kalau memangnya selingkuh, habis jajan dibuang, yang penting tidak dipelihara. Siapa yang bilang? Dunia memegang prinsip ini, yang penting jajan, habis jajan pincuknya, piringnya dibuang, yang penting nggak dipelihara. Tapi kalau saudara sadar, janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, berarti kita dilarang untuk berzina, berselingkuh. Lihat ya, pezina akan dihakimi Allah. Berarti yang ketiga, kita juga dilarang untuk bercerai, berzina dengan ganti pasangan, sampai maut yang memisahkan. Ini perlu diterapkan, saudara. Saudara kalau punya anak-anak yang mau menikah, yuk kasih prinsip ini sebelum mereka menikah, supaya mereka tahu bahwa mereka harus penuh hormat terhadap perkawinan. Jangan dianggap kawin itu bisa main-main. Kawin itu ya sudah, kalau tidak cocok ganti pasangan, toh masih muda, masih punya kemampuan untuk ganti pasangan. Tapi waktu kita mengerti kebenaran firman Tuhan, kita mau taat, kita mau sangkal diri, bukan menyenangkan diri lagi, maka kita harus penuh hormat terhadap perkawinan. Ya, kenapa kita harus setia terhadap perkawinan? Yuk kita buka ayatnya. Markus 12 ayat 25. Hari ini apapun bentuk pasangan hidupmu hari ini. Lihat ya, Bu NN ini kalau menyerah rugi loh. Hari ini dia kehilangan kesempatan berkatnya dilimpah-limpahkan, ya kan? Dia merasakan bahwa Tuhan ketika kita taat, ketika totalitas kita itu benar-benar sungguh-sungguh menjalankan peraturannya Tuhan, firman-Nya, apa yang sulit selama ini untuk Bu NN peroleh, dengan mudahnya Tuhan kasih. Makanya kalau orang berdiri di dalam kebenaran itu sesuatu yang luar biasa. Bu NN tadi bilang mustahil. Mungkin dia juga merasa kaget waktu dia ngomong sama saya kok diajak sama suami saya. Itu sesuatu yang aneh. Tapi bagi Tuhan perkara yang kecil. Senyatanya perubahan masalah itu bagian Tuhan terlalu mudah untuk mengubah suamimu, mengubah berkatmu, mengubah keuanganmu, mengubah semua masalahmu untuk dipulihkan, itu buat Tuhan terlalu mudah. Tapi yang Tuhan mau bukan hanya perubahan masalah terjadi, terutama yaitu perubahan karakter
kita. Coba kalau Bu NN jadi preman terus, kira-kira hidupnya hari ini bisa ketawa-ketawa nggak di atas masalah? Nggak bisa. Dia paling tiap hari cuman yaitu tadi bercucuran air mata, di dalam kamar, merenungi nasibnya, kok lebih untung nasibnya wanita tobat daripada saya yang nggak disayang suami. Mungkin bisa-bisa bunuh diri. Tadi ketika selesai ibadah ya kita ngobrol-ngobrol, ada yang cerita, tetangga saya stres. Kenapa? Hari-hari ini banyak orang stres, lompat dari lantai 21. Umurnya masih muda. Kenapa? Karena tekanan. Begitu ada masalah ekonomi, masalah keuangan, masalah anak bertubi-tubi. Percayalah, kita ini sebagai penolong. Lah penolongnya malah terjun dari lantai 21. Kita sebagai seorang ibu rumah tangga penolong, hari-hari ini hanya Tuhan yang bisa memulihkan semuanya. Kita sebagai penolong harus kuat, saudara. Kita nggak boleh banyak melihat masalah, ya. Kita hari ini hanya melihat Tuhan. Makanya hari ini kalau suamimu gagal, engkau sebagai penolong, lihat Bu NN, siapa yang bisa sangka? Mungkin suaminya mengalami kegagalan dalam pekerjaan, tapi buat Tuhan, ketika ada seorang istri yang setia, jalan berkat dibuka tetap. Walaupun satu nutup, satunya terbuka, malah terbukanya ajaib. Kita nggak pernah tahu, saudara, apa yang akan Tuhan lakukan waktu engkau setia. Itu sebabnya kita baca, sebab, Markus 12 ayat 25. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Perkawinan ini selesaikan sampai maut. Kenapa? Karena yang namanya perkawinan ini hanya berlaku di dunia. Di surga sudah tidak ada kawin mengawinkan. Sudahlah, nikmati pasanganmu seperti apapun, mau limited edition, mau sudah ndak keluar lagi, keluaran sudah tahun-tahun yang kedaluarsa, tetaplah percaya bahwa Tuhan itu punya rencana yang besar di balik perbuatan suami, pasangan hidup kita yang menyakiti kita. Percayalah, saudara, yang bayar harganya mahal. Bayar pertobatan suamimu mahal. Nanti pertobatannya juga hasilnya pasti luar biasa. Gak perlu takut. Kita hari ini sedang ada dalam penilaian Tuhan. Jadilah istri-istri yang setia di dalam perkawinan tanpa melihat bagaimana pasangan hidupmu. Kita setia diperhitungkan Tuhan. Kalau kita setia, percayalah, pasangan hidup kita pasti berubah. Bukan hanya pasangan, anak-anak kita diberkati. Berkat itu pasti ada ketika kita bisa diam rukun bersama. Pengkhotbah 9 ayat 9. Apa yang firman Tuhan katakan? Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia. Lihat ya, jadi Tuhan sudah perintahkan, nikmati hidup bukan dengan istri baru, bukan dengan pasangan yang baru, tapi istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia. Sudah tahu sia-sia umur kita di bumi cuman sesaat. Sudah dikasih tahu, di dunia ini ada kawin mengawinkan, di surga sudah tidak ada. Manfaatkan, nikmati usia hidupmu yang sia-sia. Sewaktu-waktu kita bisa berpisah loh dengan pasangan hidup kita. Ada orang yang cinta sekali sama suaminya. Suaminya matinya cuman tidur, ndak bangun, ndak titip pesan apa-apa, ndak ngomong apa-apa. Kita tidak tahu kapan kita dipisahkan oleh maut, tapi pasti nggak pasti. Nggak mungkin salah satu hidup selamanya, salah satunya mati. Nggak mungkin.
Pasti, kalau nggak saudara meninggalkan dulu suami atau suami yang meninggalkan istri terlebih dahulu. Makanya firman Tuhan berkata, kenapa sih kita perlu menikmati perkawinan? Yaitu karena perkawinan hanya berlaku di dunia. Di surga sudah tidak ada kawin dan mengawinkan. Yang ketiga, perintah Tuhan, nikmati. Artinya mengasihi pasangan itu seumur hidup. Nikmati aja dengan mengasihi pasangan kita seumur hidup. Itu yang Tuhan perintahkan. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidup. Suami istri harus saling mengasihi seumur hidup, kecuali sudah maut memisahkan. Walaupun pasanganmu jengkelkan, tetaplah saling mengasihi seumur hidup di bawah umur yang sia-sia. Itu alasan kita harus menikmati perkawinan. Waktu saya siapkan ayat ini, saya pernah dapat ayat ini ya. Waktu hari itu saya benar-benar mengalami keadaan yang rasanya putus asa. Saya waktu itu merasa bahwa kekuatan saya dalam rumah tangga saya sudah dikalahkan wanita tobat semuanya. Saya berdoa jangan punya anak laki, punya anak laki 2. Saya melihat suami saya serasa makin memanjakan dia dengan punya anak laki 2. Suami saya rasanya mulai beli-belikan sesuatu dan sesuatu. Saya melihat posisi saya semakin terancam sebagai istri. Punya ketakutan yang besar. Tapi waktu saya membaca firman, itu yang menjadi kekuatan. Yuk kita baca. 2 Raja-Raja 17 ayat 36. Ya, kita baca 2 Raja-Raja 17 ayat 36. Waktu ayat ini kita renungkan, kita tahu, walaupun keadaan hidup rumah tanggamu sekarang di ujung tanduk, pesan Tuhan malam ini, yuk nikmati perkawinan, setialah ya. Ini umurmu cuman sia-sia loh sesaat. Yuk berpelukan aja lah setiap hari. Kalau suamimu tidak mau ya sudah, engkau mengalah sesaat. Toh suatu kali nanti kita pasti dipisahkan dengan maut. Tidak usah didoa-doakan cepat mati. Yang pasti hari ini Tuhan sudah punya planning buat rumah tangga. Istri yang setia, suami yang setia, suatu kali pasti ada anggur yang manis. Tetapi Tuhan yang menuntun kamu dari tanah Mesir itu dengan kekuatan yang besar. Waktu saya mendapatkan ayat ini, saya berkata, Tuhan, saya tahu kekuatan saya sudah tidak mampu. Saya rasanya tidak bisa keluar dari persoalan hidup saya. Tapi waktu Tuhan berikan ayat ini, Tuhan itu memberikan saya seperti paradigma saya diubahkan. Tuhan akan menuntun engkau dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang teracung, kepadanya lah kamu harus berbakti, kepadanya lah kamu harus sujud menyembah dan mempersembahkan korban. Waktu itu saya cuma merenung dan Tuhan bilang gini, ingat ya Eli, kekuatanmu, engkau sudah tidak mampu menghadapi suamimu. Mungkin hari ini engkau benar-benar sudah tidak berdaya lagi. Mungkin dengan kecantikan yang kau punya selama ini suamimu sudah tidak ada rasa lagi. Rasanya hari itu saya putus asa. Ya, saya berpikir kenapa ya, padahal kan wanita tobat itu lebih jelek dari saya. Tapi kenapa ya Tuhan, saya sudah tidak mampu. Tapi Tuhan memberikan saya. Tuhan bilang gini, aku akan menuntun engkau. Tenang aja, engkau tidak perlu takut. Engkau akan lihat bagaimana aku menuntun engkau, bukan dengan kekuatanmu, tapi dengan kekuatanku yang besar dan tanganku yang teracung, yaitu tanganku akan selalu terulur kepadamu setiap saat. Engkau tidak perlu mengecilkan kuasaku hanya karena kekuatan wanita tobat itu semakin luar biasa. Hanya karena matamu melihat bagaimana suamimu berubah mencintai engkau itu semakin tambah parah. Kekuatan cintanya sudah tidak ada lagi. Bahkan rasanya saya Tuhan semakin habis. Tapi waktu ayat ini diberikan, Tuhan itu memberikan saya satu gambaran.
Kekuatanmu sudah habis, nggak masalah. Tapi aku berjanji akan membawa engkau keluar dari Mesir. Aku berjanji akan membawa engkau keluar dari setiap pergumulan hidupmu di dalam rumah tanggamu. Bukan dengan kekuatanmu, tapi dengan kekuatanku yang besar. Ada tangan yang selalu teracung, terulur untuk membuka jalan. Jadi engkau tidak perlu takut. Kenapa aku izinkan proses di dalam hidupmu? Yaitu Tuhan ingatkan, alasan kita setia di dalam perkawinan. Engkau jangan pernah berpikir untuk berpisah atau bercerai. Nikmati. Tetap kasihi suamimu. Kenapa? Karena waktu engkau setia dalam perkawinanmu, kenapa? Ini karena salah satu bentuk, yaitu kita harus berbakti kepada Tuhan. Itu tadi ayatnya, Tuhan cuman ingatkan, Eli, engkau setia karena engkau harus berbakti kepadaku. Salah satu, engkau bayar kesetiaan walaupun dunia berkata engkau bodoh, begok, jadi kesek sekalipun, tapi ini harus engkau lakukan karena ini salah satu bentuk engkau harus berbakti kepada Tuhan Allahmu. Lihat ya, kepadanya lah kamu harus sujud menyembah. Jadi waktu saya dan saudara setia, itu salah satu bentuk di mana saudara sedang berbakti kepada Tuhan. Yang kedua, karena saudara sedang sujud menyembah kepada Tuhan, yaitu salah satu bentuk ibadah. Ibadahmu yang sejati bukan karena hebatnya engkau melayani Tuhan jadi asyir, sumbang gereja, engkau hari ini pelayanan fakir miskin, itu bukan itu semata-mata. Tapi ibadahmu yang sejati, engkau sujud menyembah kepadaku, salah satunya yaitu ketika engkau setia kepada suami. Waktu itu Tuhan sadarkan hidup saya cuma berkata, Tuhan, aku percaya engkau pasti menuntun aku keluar dengan kekuatanmu yang besar, dan engkau selalu punya tangan yang selalu terulur buat aku, dan aku akan melakukan kesetiaanku kepada suamiku, yaitu karena aku harus berbakti, aku harus sujud menyembah, salah satu bentuk ibadah, dan yang ketiga yaitu persembahan korban kepada Tuhan. Waktu hidupmu setia, engkau tetap mengampuni, mengasihi suamimu, pasangan hidupmu yang tidak setia lagi, yang hari ini sudah kasar, pelitnya minta ampun, itu karena engkau sedang mempersembahkan korban yang terbaik kepada Tuhan. Jadi jangan pernah berkata rugi. Buat apa setia sama suami bangkrut, rasain lu. Dulu waktu kaya, sombongnya minta ampun. Sekarang kapoknya luar biasa. Saudara tidak bisa seperti itu. Percayalah, firman Tuhan ini jelas berkata, kepadanya lah kamu harus berbakti, sujud, dan mempersembahkan korban. Jadi hari ini tidak ada kata lagi penawaran bisa ndak. Kalau saya hari ini pisah atau cerai ganti pasangan, nggak bisa saudara. Kita harus penuh hormat terhadap perkawinan, jangan mencemarkan tempat tidur, jangan berzina dengan ganti pasangan sampai maut memisahkan. Itu ketika saudara dan saya lakukan, maka saudara percayalah kita pasti menang. Karena ada kekuatan, tuntunan, tangan Tuhan yang terulur membawa saudara keluar dari setiap tekanan di dalam rumah tangga, dan Tuhan memperhitungkan seperti Bu NN. Saya percaya kalau Bu NN mendapat berkat yang nilainya ajaib, itu karena Tuhan memperhitungkan bagaimana nilai dia berbakti, bagaimana dia hari ini beribadah dengan mempersembahkan tubuhnya, kesetiaannya, responnya kepada Tuhan, dan dia mempersembahkan korban yang berbau harum.
Jangan anggap remeh setiap nilai kesetiaan saudara kepada pasangan. Kenapa? Ini salah satu bentuk kalau kita setia kepada suami yang tidak setia, karena kita mau setia kepada Tuhan. Itu sebabnya hari ini, yuk yang mau berpikir untuk menggugat cerai suaminya bertobat. Hari ini daripada engkau tidak sejalan dengan Tuhan, engkau akan kehilangan bagaimana tuntunan Tuhan, tangan Tuhan yang kuat, tangan Tuhan yang terulur untuk menolong saudara. Hari ini semuanya akan hilang. Lebih baik kita setia sesaat sakit-sakit dahulu, tapi selama-lamanya kita akan menikmati anggur yang manis dari surga. Itu sebabnya hari ini tidak perlu takut. Ya, kita semua hari ini setia. Ada banyak ibu-ibu yang sudah konseling sama saya berkata gini, Bu Eli, suami saya dikembalikan dalam keadaan bangkrut sama pelakor. Ya sudahlah, setia aja. Ya, saya cuma bilang gini, Tuhan ini lagi menilai engkau. Nggak usah bingung sama suamimu yang sudah bokek dikembalikan sama pelakor. Walaupun hari ini engkau merasa kok nggak adil, saat enak uangnya banyak, jalan-jalan sama wanita tobat. Tapi waktu hidupnya sudah kantongnya, hari ini tidak ada uang, Bu Eli bangkrut usahanya, kok enak kembali sama saya. Saya cuma berkata, Ibu buka hatimu. Karena ini ujian penentuan penilaian Tuhan atas hidupmu sedang terjadi. Kalau engkau lulus, percayalah, apa yang hilang Tuhan gantikan itu lebih dari yang pernah engkau punya. Percayalah ibu, saya bilang gini, hatimu harus seluas samudra. Karena kalau engkau gagal dalam ujian ini, hilang nanti kesempatan. Mungkin saya percaya, kalau Bu NN, misalnya, ini gambaran saya waktu saya dengar kesaksian Bu NN. Misalnya, Tuhan sudah bilang gini, Bu NN, kalau engkau lulus, engkau hari ini taat, gak suka ngelabrak-labrak wanita tobat. Lihat ya, 3 bulan ke depan, aku sudah sediakan berkat. Kamu lagi kejar tender, rasanya mustahil, tapi waktu engkau taat, tanganku terulur, aku akan melakukan dengan kekuatanku, aku akan berikan itu. Tapi waktu Bu NN hari itu diuji Tuhan dengan satu keadaan lagi yang memaksa dia ada kesempatan. Di depan dia tahu ada wanita tobat dengan suaminya. Mungkin dia punya kesempatan untuk labrak, buka handphone. Tapi itu tidak dilakukan. Sehingga 3 bulan kemudian dia mendapatkan apa yang sudah di awal Tuhan rencanakan. Tapi kalau Bu NN hari itu labrak karena dia punya kesempatan dan dia punya kesempatan untuk menemui wanita tobat dan suaminya dia labrak. Tuhan bilang gini, hilang upah yang sudah aku sediakan. Kenapa? Karena ujian ini engkau gagal. Rugi enggak saudara? Rugi. Makanya jangan pernah melawan apa yang jadi aturan mainnya Tuhan. Karena hidup di akhir zaman ini hanya ujian. Lah kalau penilaiannya fail, mau dapat mujizat yang besar. Nggak mungkin. Hari ini alangkah baiknya bonyok ngerti nggak ngerti, sudahlah taat. Lawang Tuhan yang pegang hidupmu itu sumber hidupmu, sumber berkatmu, sumber kebahagiaan, sumber anggur yang manis. Saudara mau main-main sama sumber. Kalau buat hidup saya sejak saya mengerti firman, saya tidak berani ambil resiko. Walaupun terlihat yang di depan mata, kalau saya ambil penawaran sesaat, saya bisa puas sesaat. Tapi itu tidak akan pernah saya lakukan karena saya tahu saya tidak mau main-main dengan sumber. Termasuk sumber nyawa saudara. Kalau dia cabut nyawa saudara, walaupun saudara punya puluhan miliar untuk beli obat, pengobatan, mau ke Amerika, kemanapun. Siapa yang bisa menghalangi kuasa Tuhan? Gak bisa. Itu sebabnya hari ini, yuk jangan main-main dengan pribadi yang punya sumber segala-galanya. Kalau firman ini menegur saudara, maka lebih baik saudara taat, setia aja. Oh setia, gak gampang saudara. Orang dunia bilang bego, sakitnya seperti keset, oh enggak masalah. Yang penting saya tahu bahwa sumber itu sedang menilai hidup saya. Orang dunia menilai hidup saya, emangnya gua pikirin, orang dunia bisa kasih saya apa?
Dia bisa menilai saya, misalnya saya balas suami saya. Mungkin beberapa orang bilang gini, Ciami, emansipasi wanita. Kalau lu laku, gua laku. Ciami, bagus Eli, kamu sedang memperjuangkan hak wanita. Wow. Orang cuma bisa kasih saya jempol, tapi tidak bisa kasih yang namanya sumber. Tapi kalau Tuhan yang berkata jempolnya diangkat, Eli luar biasa. Siapa yang bisa menghalangi sumber di atas segala sumber untuk memberikan hidup yang terbaik? Bukan hanya saya, tapi seisi rumah, bahkan keturunan saya pasti akan menikmati. Amin. Itu sebabnya yuk lihat salah satu contoh, Abigail. Abigail itu contoh seorang istri yang setia walaupun suaminya Nabal di ayat ketiga. Lihat ya, nama orang itu Nabal dan nama istrinya Abigail. 1 Samuel 25 ayat 3. Perempuan itu bijak dan cantik, tetapi lelaki-laki suaminya kasar, jahat. Ya, jangan saudara, hari ini jangan membanding-bandingkan hidupmu. Tuhan, seharusnya saya ini tidak selayaknya. Saya ini cantik Tuhan. Saya ini bijak. Saya ini dihormati orang. Saya ini disanjung-sanjung orang karena kepintaran saya cari uang. Sementara suami saya amit-amit sudah kasar. Jahatnya amit-amit. Saudara mungkin dalam posisi ini, tapi jangan pernah hidupmu diukur dengan apa yang engkau peroleh dan engkau bisa hari ini dengan statusmu cantik, dengan statusmu hebat, cari uang. Tanpa suami, saya bisa hidup. Banyak loh istri-istri yang konseling sama saya. Bu Eli jujur, boleh enggak Bu Eli saya nikah lagi atau pisah? Saya ini hidup enggak ada suami saya loh, cari uang sendiri. Saya mampu kok Bu Eli. Yang naksir saya loh banyak Bu Eli. Bu Eli bener Bu Eli, saya ini nguat-nguatin hati. Pacar lama saya semua pada WhatsApp saya karena mereka tahu bagaimana rumah tangga saya. Sekali lagi kita jangan pernah sombong. Jangan pernah punya kebanggaan karena engkau cantik, karena engkau bijak, sementara suamimu jahat dan kasar kelakuannya. Hari ini pastikan kita mau bagaimana mencontoh seorang wanita Abigail, saudara. Lihat lompat ayat 24 dan 25. Abigail ini bukannya waktu Daud ingin membunuh Nabal karena jengkel dengan kelakuan Nabal, tapi Abigail bisa enggak kalau jadi istri? Ya, misalnya, saudara hari itu tahu Daud itu ganteng, ya. Dia mungkin berpikir, iya ya, kalau dibunuh, mati saya bisa kawin sama Daud. Daud itu baik. Mungkin Abigail bisa kelepek-kelepek dengan Daud. Mungkin Daud juga perhatian dengan Abigail. Tapi waktu dia tahu Daud ingin membunuh suaminya, kira-kira senyatanya kalau dia punya suami yang kasar, kelakuannya jengkelkan, jahat, kira-kira bagaimana? Sakit hati. Kalau dia sakit hati, dia akan izinkan Daud bunuh. Tapi Abigail lihat ayat 24 ke 25. Ia sujud kepada kaki Daud sampai nyembah kakinya Daud. Itu berarti dia tulus punya hati, saudara, buat Nabal sambil berkata, aku sajalah ya Tuanku yang menanggung kesalahan itu. Bayangkan kalau saya jadi Daud, apa ndak klepek-klepek punya istri yang suaminya sudah ndak punya nilai plus, dia sampai mohon sujud, mohon supaya dia aja yang nanggung kesalahannya. Ada berapa banyak orang nggak siap loh berkorban. Nggak mau nanggung kesalahan suami. Nggak mau nanggung saat suamimu bangkrut. Nggak mau nanggung saat suamimu selingkuh dan bangkrut. Engkau nggak mau. Engkau malah gugat cerai. Saya pelayanan di Banjara, ya kasihan ya, banyak orang di penjara khususnya. Bapak-bapak kalau cerita sama saya, Bu Eli, saya sudah di penjara habis-habisan. Istri saya malah gugat cerai.
malu punya suami seperti saya. Mbok ya saya ini disupport secara mental Bu Eli, malah saya digugat cerai. Saya ini sudah stres di penjara, tidak ada orang yang perhatian. Sekarang harapan saya istri sebagai penolong saya malah gugat cerai. Tidak ada orang yang punya hati seperti Abigail sedikit, yang mau menanggung kesalahan. Tapi Abigail, lihat ya, izinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu dan dengarkanlah perkataan hambamu ini. Lihat 25. Janganlah kiranya tuanku mengindahkan Nabal, orang yang dursila itu. Lihat ya, sampai dia sujud dan dia berkata, sudahlah, ampuni suamiku, jangan diindahkan lagi. Itu berarti yang pertama, yaitu apa? Kesetiaan Abigail terhadap Nabal yang bebal, yaitu Abigail tidak pernah membalas yang jahat kepada suaminya. Itu yang pertama. Yang kedua, Abigail rela menanggung kesalahan suaminya. Yang ketiga, Abigail itu penolong bagi suaminya. Sampai ayat ke-34 kita baca. Daud itu berkata, tetapi demi Tuhan Allah Israel yang hidup. Lihat ya, yang mencegah aku daripada berbuat jahat kepadamu, jika engkau tadinya tidak segera datang menemui aku, pasti tidak akan ada seorang laki pun tinggal hidup pada Nabal sampai fajar menyingsing. Lalu Daud menerima dari perempuan itu apa yang dibawanya, masih memberikan korban, masih memberikan sesuatu. Dan Daud berkata, pulanglah dengan selamat ke rumahmu, lihatlah aku mendengar perkataanmu. 3 hal hari ini. Jadi seorang istri yang setia, baik suami setia dalam perkawinan, yaitu hari ini jangan membalas yang jahat. Sudahlah, biarin, mau dia jahat, kelakuannya kasar. Kita belajar dari seorang Abigail. Walaupun engkau punya kelebihan cantik, bijak, hebat, cari uang, tapi bagaimanapun kita dituntut istri untuk tunduk kepada suami. Hormati suamimu. Jadilah penolong bagi suamimu. Jadilah hari ini yaitu rela menanggung 3 hal. Ya, yuk kita lihat bagaimana hari ini hasil daripada kesetiaan Abigail itu apa. Lihat saudara. Wow, kalau lihat hasilnya ya seperti Bu NN tadi. Saudara jangan pikir kalau kita setia, tidak di dalam penilaiannya Tuhan. Orang yang setia hari-hari ini sama pasangannya, ini loh hasilnya. Yuk kita baca. 1 Samuel 25 ayat 39 sampai 40 ya. Akibatnya apa? Nabal itu mati, saudara. Ya kita tahu dari cerita itu Nabal itu putus jantungnya. Kita baca. Ketika didengar Daud bahwa Nabal telah mati, berkatalah ia, terpujilah Tuhan yang membela aku dalam perkara penghinaan Nabal terhadap aku, yang mencegah hambanya daripada berbuat jahat. Tuhan telah membalikkan kejahatan Nabal ke atas kepalanya sendiri. Ya, kemudian Daud menyuruh orang untuk berbicara dengan Abigail tentang mengambil menjadi istrinya. 40 para hamba Daud datang kepada Abigail dan berkata, Daud menyuruh kami kepadamu untuk mengambil engkau menjadi istrinya. 3 hal. Hari ini siapa yang punya suami yang kasar, yang jahat, setia aja ya. Setia, pesan saya, setia saudara. Ngerti tidak ngerti, sudahlah, rela berkorban, tidak balas yang jahat. Saudara hari ini mau menolong suamimu. Hari ini apa yang Tuhan sediakan? Pembelaan Tuhan atas perbuatan suaminya yang kasar dan jahat. Yang kedua, promosi Tuhan, yaitu Abigail seperti mimpi jadi istrinya Daud, raja. Wow, saudara hari ini ya seperti Bu NN tadi dapat anugerah. Wow, sampai proyeknya diizinkan Tuhan, ngalami deal ya di ACC, itu mujizat. Kenapa? Karena waktu dalam penilaiannya Tuhan, Bu NN taat setia.
Walaupun suaminya seperti itu, dia tidak membalas. Hari ini percayalah, pembelaan Tuhan pasti ada. Buat suami-suami yang kasar, buat istri-istri yang kasar, percayalah pembelaan Tuhan itu pasti terjadi dan promosi Tuhan. Kalau sudah waktunya penilaian Tuhan melihat saudara dan saya lulus, maka promosinya tidak main-main. Amin. Saya sudah selesai ya. Kesetiaan kita mempertahankan perkawinan akan berakhir dengan, quote-nya ada enggak ini ya, dibuka. Kebahagiaan, menikmati anggur yang manis, dan promosinya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya berharap dengan khotbah ini, kesaksian Bu NN, saudara hari ini ya, nanti segera diposting khotbah saya yang nanti Anil ya, saudara akan tahu tipnya bagaimana setia. Tadi ibu-ibu pada ketawa ya, tipnya gampang, setia sama suami. Nanti dengar, tipnya cuma gini, ting, ting. Nah nanti dengar ya, ibu-ibu tadi pada ketawa, mereka berkata, iya Bu Eli, mulai sekarang kalau dengar sesuatu yang buruk, saya akan pakai prinsip ting, ting, ting. Nah itu ya, nanti dengar, Anil segera post nanti di YouTube, dengar semua ya. Yang tadi tidak datang, rugi tadi, ada kesaksian, yang mungkin kesaksiannya tidak boleh diposting. Ya, jadi hari ini yuk setia aja sama suami. Setia, wong kawin lo cuma di dunia, di surga sudah tidak ada. Ya, setia, saling mengasihi, hormat penuh terhadap perkawinan. Jangan cemarkan tempat tidur, jangan pernah berzina sampai ganti pasangan, hanya sampai maut yang memisahkan saudara. Hari ini nikmati perkawinan saudara, percayalah, setiap bayar harga ketaatanmu, itu selalu ada tuntunan Tuhan, ada kekuatan, ada tangan Tuhan yang selalu terulur. Hari ini kita mau setia pada pasangan, karena ini satu bentuk ibadah, satu bentuk yaitu engkau harus berbakti, dan salah satu bentuk untuk mempersembahkan korban yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa. Kami mengerti kebenaran firman-Mu hari ini. Kami tahu kami harus penuh hormat terhadap perkawinan. Ampuni selama ini kami sebagai seorang istri maupun sebagai seorang suami. Kami tidak pernah hormat terhadap perkawinan. Mungkin kami sudah hormat, tapi hormatnya belum sepenuhnya Tuhan. Seringkali kami sebagai seorang istri masih menanduk, kami tidak tunduk, kami tidak hormat. Dan kami juga sebagai seorang suami kurang mengasihi istri. Kami sadar akan perintah-Mu, bahwa setiap kami harus penuh hormat terhadap perkawinan. Ampuni kami Bapa. Kami percaya melalui kesaksian Bu NN, melalui firman ini, kami akan mengambil satu keputusan. Kami mau setia kepada pasangan kami sampai maut memisahkan. Kami mau setia tanpa bersyarat. Karena kami tahu Tuhan, Engkau setia kepada kami juga tanpa bersyarat. Itu sebabnya Tuhan, biar malam ini Tuhan, firman dan kesaksian akan menjadi rema buat kehidupan kami. Kami tidak pernah berjalan sendiri di dalam satu badai rumah tangga kami. Kalaupun itu badai itu kami rasakan berat, kami tetap percaya bahwa di dalam badai ini ada Tuhan yang pasti membawa kami keluar dengan tuntunan tangan yang kuat. Terima kasih Bapa, kami percaya biar firman menjadi rema, dan Engkau sendiri yang menuntun setiap rumah tangga anak-anak Tuhan yang hari ini diambang kehancuran. Bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil. Kehancuran seperti apapun, pihak ketiga yang berusaha merekakan yang jahat, maka di tangan Tuhan malam ini, di dalam nama Tuhan Yesus, setiap rumah tangga kami yang sedang bergabung di dalam Zoom ini, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan ambil alih. Dan Tuhan gantikan dengan anggur yang manis berlimpah
melimpah sehingga ini bisa dirasakan baik anak kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur biar malam ini yang sakit Tuhan Kau sembuhkan saat ini Bapa. Yang mengalami masalah rumah tangga ingin mengajukan gugatan cerai atau yang digugat oleh pasangannya, sehati kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak perceraian, kami tolak yang namanya gugatan apapun, kami batalkan di dalam nama Tuhan Yesus. Ambil alih Tuhan, kalau Engkau benci perceraian, kami mau hidup hari ini Tuhan, untuk menyangkal diri kami, untuk menyangkal ego kami. Terima kasih Bapak, biarlah saat ini yang sakit juga Tuhan sembuhkan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami yang sudah melayani di tempat ini. Semua jerih payah mereka tidak pernah sia-sia. Yuk angkat kedua tangan saudara. Terima kasih buat malam ini. Terima kasih buat kesaksian Bu NN, Kau berkati dia. Dan kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami terima berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Tuhan Yesus memberkati.